Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya di sini saya Rizky Septian Sumantri, NIM 18070016167 akan mempresentasikan materi tentang kompleksitas belajar sikap. Baik teman-teman, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Baik, selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materi atau masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada hakikat sikap. Baik, sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Nah, attitude sendiri adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Nah, suatu cenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh WJS Purwodarminto, pengertian sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya salah satunya yaitu norma agama. Namun demikian, perbuatan yang akan dilakukan manusia biasanya tergantung apa permasalahannya serta benar-benar berdasarkan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Nah, sikap juga diartikan sebagai penentu yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang dan tidak senang untuk melaksanakan atau menjauhinya. Dengan demikian, pengetahuan tentang suatu adalah awal yang mempengaruhi suatu sikap yang mungkin mengarah kepada suatu perbuatan. Nah, kemudian sikap juga diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Nah, pengertian sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur yang terkait, seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkah laku, keyakinan, dan lain-lain. Namun, dapat diambil pengertian yang memiliki persamaan karakteristik. Sikap ialah tingkah laku yang terkait dengan kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang. Nah, hal itu berarti suatu tingkah laku dapat diprediksi apabila telah diketahui sikapnya. Kemudian selanjutnya yaitu sikap menurut tokoh. Menurut Saifuddin Azwar, sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif. Nah, definisi tersebut itu melihat sikap dari sudut pandang evaluasi. Dengan demikian, sikap adalah suatu sistem evaluasi positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak. Sikap positif akan terbentuk apabila rangsangan yang datang pada seseorang memberi pengalaman yang menyenangkan, dan sebaliknya sikap negatif akan timbul bila rangsangan yang datang memberi pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian tokoh lain di bidang psikologi sosial dan psikologi kepribadian mempunyai konsep lain tentang sikap, yaitu sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Nah, kesiapan dalam definisi ini itu ditafsirkan sebagai suatu kecenderungan potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang menghendaki adanya respon. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap sebagai respon. Hal ini didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang pada akhirnya akan memberikan kesimpulan berupa nilai terhadap stimulus dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka, yang kemudian mengkristalkan atau tidak sebagai potensi reaksi terhadap objek. Nah, dengan demikian, sikap merupakan aspek perilaku yang dinamis, bisa berubah, dibentuk, atau dipengaruhi.
Nah, kondisi lingkungan dan situasi di suatu saat dan di suatu tempat tidak disangsikan atau juga sangat berpengaruh terhadap pernyataan sikap seseorang. Nah, dari pendapat Paley tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap pada dasarnya merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya, yang merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang, serta penilaian terhadap objek. Baik, yang selanjutnya itu komponen sikap. Secara umum, sikap memiliki 3 komponen, yakni komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan tindakan. Nah, yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek. Nah, informasi yang masuk ke dalam otak manusia melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Nah, nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, pada komponen kedua ini atau komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan atau emosi individu terhadap objek atau subjek yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Nah, sedangkan komponen yang terakhir atau komponen kecenderungan tindakan itu bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Nah, jadi komponen sikap itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak menumbuhkan sikap individu. Dari manapun kita memulai dalam analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap dalam ikatan satu sistem. Sikap individu sangat erat kaitannya dengan perilaku mereka. Nah, jika faktor sikap telah mempengaruhi ataupun menumbuhkan sikap seorang, maka antara sikap dan perilaku adalah konsisten. Nah, sikap seorang memang seharusnya konsisten dengan perilaku. Seandainya sikap tidak konsisten dengan perilaku, mungkin ada faktor dari luar diri manusia yang membuat sikap dan perilaku tidak konsisten. Nah, kemudian ada karakteristik sikap. Nah, selain mempunyai komponen, sikap juga mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sikap mempunyai arah, intensitas, keluasan, konsisten, dan spontanitas. Nah, arah di sini maksudnya arah positif atau negatif. Intensitas sendiri maksudnya kekuatan sikap itu sendiri, di mana setiap orang belum tentu mempunyai kekuatan sikap yang sama. Misal, ada 2 orang yang sama-sama mempunyai sikap positif terhadap sesuatu, tapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan kekuatan sikapnya. Yang satu punya positif, yang satu positif, tetapi yang satu lagi lebih positif. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap. Nah, sikap itu dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Nah, jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar individu tersebut. Nah, menurut Bloom, serendah apapun tingkatan proses kognisi individu dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Nah, proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan itu sejalan dengan pendapat kognisi Bloom, yaitu adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada taraf itulah memungkinkan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang merupakan kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap. Kemudian, tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap. Informasi yang dapat mempengaruhi sikap sangat tergantung pada isi, sumber, dan media informasi yang bersangkutan. Nah, sikap juga dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia itu akan belajar, tidak pernah berhenti.
proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses itulah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi demikian presentasi dari saya. Ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.